Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas mengenai kitab tafsir Al-Baydawi. Untuk yang pertama yaitu mengenai visi kitab tafsir Al-Baydawi. Nama dari kitab ini yaitu Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil. Penulisnya yaitu Nasiruddin Abu Al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baydawi Al-Syafi'i. Kitab ini terdiri dari 2 jilid, di mana pada jilid pertama yaitu terdiri dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Isra, dan jilid kedua yaitu terdiri dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Kemudian untuk biografi Imam Al-Baydawi. Nah, nama beliau itu lebih dikenal dengan sebutan Al-Baydawi karena tempat kelahirannya yaitu di desa Al-Bayda. Nah, untuk pendidikannya beliau belajar langsung dari ayahnya yaitu Imam Abu Al-Qasim yang pada saat itu menjabat sebagai seorang hakim agung. Nah, Al-Baydawi ini juga menjabat sebagai hakim agung, akan tetapi karena keadaan politik yang saat itu tidak menentu, banyaknya para pemerintahan ataupun pejabat pemerintahan yang pada saat itu hidup bermegah-megahan serta sultan pada saat itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun tata pemerintahan yang baik, sehingga atas masukan dari gurunya yaitu Syekh Muhammad Khodai, Al-Baydawi ini keluar dari jabatannya dan lebih memilih meneruskan studinya atau pembelajarannya di daerah Tabriz, dan akhirnya ataupun kemudian menulis kitab tafsir yang terkenal dengan sebutan kitab tafsir Al-Baydawi ini. Latar belakang penulisan. Nama tafsir Anwar Al-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil ini memiliki arti yaitu cahaya pemahyuan dan rahasia penafsiran. Diberikan oleh Al-Baydawi atau diberikan nama ini oleh Al-Baydawi itu setelah sholat istikharah. Sebagaimana pernyataannya yaitu sebagai berikut. Setelah melakukan sholat istikharah, saya memutuskan untuk melakukan apa yang telah saya niatkan, yaitu mulai menulis dan menyelesaikan apa yang telah saya harapkan. Saya akan menamakan buku ini setelah penulisannya dengan tafsir Anwar Al-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil seperti itu. Nah, alasan Al-Baydawi ini menulis kitab ini yaitu ilmu tafsir itu adalah kitab yang tertinggi dalam kedudukannya, dan ilmu tafsir juga memimpin atau sebagai pemimpin ataupun ilmu dasar dari ilmu agama lainnya, serta ilmu tafsir adalah ilmu yang paling tinggi derajatnya ataupun yang paling mulia. Nah, maka dari hal itu Imam Al-Baydawi ini muncul keinginan untuk menuliskan kitab tafsir yang diberi nama sebagai Anwar Al-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil. Bentuk penafsiran. Menurut Al-Farmawi, tafsir yaitu atau tafsir bil maksur adalah penafsiran Al-Quran yang menjelaskan pada Al-Quran, Rasul, sahabat ataupun tabi'in. Kemudian untuk penjelasan tafsir bil ra'yi itu menurut Husain Az-Zahabi, yaitu tafsir yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir setelah terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, problematika penafsiran seperti asbab an-nuzul, nasih mansukh dan lain sebagainya. Atau lebih singkatnya, tafsir bil maksur yaitu tafsir yang bersumber kepada Al-Quran dan lebih banyak mengandung unsur periwayatan, sedangkan tafsir bil wahyi yaitu lebih banyak menggunakan ijtihad dari ulama tersebut. Nah, untuk kitab tafsir ini itu lebih menggunakan bentuk bil ra'yi. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya ijtihad beliau atau ijtihad penulis daripada periwayatan yang diambil. Berikut ini adalah salah satu contoh penafsiran Al-Baydawi dalam kitab ini, yaitu
terdapat pada Quran Surat Al-Fajr ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ini memiliki arti yaitu dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Al-Baidawi dan Asy-Syamashkari ini sama-sama menafsirkan tentang kedatangan Tuhan pada hari kiamat, di mana keduanya berusaha untuk melakukan takwil pada kata ja, dan keduanya mengartikan sebagai kedatangan sebagai atau perumpamaan tampaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang diumpamakan ataupun dianalogikan sebagai penguasa yang tampak darinya pengaruh karisma dan kekuasaan, sehingga membebaskan Allah dari sifat makhluk yang datang menggunakan kaki. Atau lebih ringkasnya, Al-Baidawi dan Az-Zamashkari ini berusaha untuk menafsirkan pada ayat ini, yaitu pada Quran Surat Al-Fajr ayat 22, sebagai kedatangan Allah bukan seperti makhluknya, yaitu datang menggunakan kaki, akan tetapi hanya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga dari contoh ini atau Quran Surat Al-Fajr ayat 22 dapat ditarik kesimpulan bahwa kitab ini memiliki bentuk biroi, yaitu lebih banyak menggunakan ijtihad beliau ataupun ijtihad dari Al-Baidawi sendiri jika dibandingkan dengan periwayatan yang diambil oleh Al-Baidawi. Kemudian poin E yaitu metode penafsiran. Nah, metode penafsiran itu sendiri dibagi menjadi 5 macam, yaitu tahlili, muqarin, ijtimali, maudhu'i, dan syumuli. Nah, dari beberapa metode penafsiran tersebut, kitab tafsir Anwar al-Tanzil wa Ushul at-Ta'wil ini atau karya Al-Baidawi ini itu lebih menggunakan metode tahlili. Nah, di mana metode tahlili adalah metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dan memiliki ciri-ciri penafsiran yang runtut sesuai urutan mushaf dan lain sebagainya. Contoh metode penafsiran. Jika di dalam kitab tafsir ini mencantumkan kisah Israiliyat, pasti akan menggunakan kata ruwiya atau yang artinya diriwayatkan, atau qila yang artinya dikatakan. Sebagai contoh pada Quran Surat An-Naml ayat 22 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famakatha ghayra ba'idin faqala akhadtu bima lam tuhit bihi waji'atuka min saba'in binaba'in yaqin. Artinya, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Wi memberikan penjelasan sebagai berikut. Riwayatuhu alaihi as-salatu wassalamu limaitmam banai baitul maqdasi tahajja lil haji fawaiqa lil haram. Yang selanjutnya, selain meminimalisasikan kisah Israiliyat, Al-Baidawi juga menghubungkan ayat yang akan dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Contohnya, Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 yang lafadznya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Baidawi menjelaskan bahwa hidayah Allah bermacam-macam, tak terhitung jumlahnya, sebagaimana firman Allah yang artinya, kalau engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Akan tetapi hidayah Allah terangkum dalam beberapa jenis secara berturut-turut. Corak penafsiran. Corak penafsiran itu penjelasannya adalah suatu warna, arah, ataupun kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.
Nah, untuk corak tafsir Al-Baydawi ini ataupun kitab tafsir Al-Baydawi ini, jika dilihat dari dua kitab utama yang dijadikan Al-Baydawi sebagai kitab rujukan, yaitu Al-Kasyaf dan Mafatih Al-Ghaib, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Baydawi menggunakan corak teologi. Kitab Al-Baydawi tidak hanya memiliki corak fikih atau teologi saja, melainkan juga terdapat corak ilmi. Hal ini terlihat dari rujukan yang Al-Baydawi gunakan, yaitu Fakhr ad-Din Al-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib. Al-Baydawi jika menjumpai ayat-ayat yang bersifat kauniyah, maka beliau tidak mengabaikannya dan menaruh perhatian khusus terhadap ayat tersebut. Hal tersebut itu dikarenakan karena rujukan ataupun dua kitab tersebut atau dua kitab rujukan utama Al-Baydawi ini, yaitu Al-Kasyaf, itu memiliki corak ideologi Mu'tazilah, sedangkan kitab Mafatih Al-Ghaib karya Fakhr ad-Din Ar-Razi itu memiliki corak penafsiran teologi Sunni. Contoh corak penafsiran terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 10 yang lafaznya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila man khatifa khatafata fa'athaba'ahu shihabun thaqib. Artinya, akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Al-Baydawi pada ayat ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan syihab atau bola api dengan mengatakan, dikatakan bahwa bola api itu adalah uap yang menguap menjadi eter kemudian menyala. Tata kepenulisan kitab tafsir Al-Baydawi. Yang pertama yaitu didahului dengan bacaan basmalah disertai menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Pandangan Al-Quran menurut Al-Baydawi kemudian menguraikan latar belakang penulisan, setelah itu baru memulai penafsiran. Yang kedua, menjelaskan tempat turunnya surat. Surat tersebut termasuk surat Makkiyah ataukah Madaniyah, dan jumlah ayat dari surat tersebut. Namun, untuk penulisan ayat yang akan ditafsirkan dalam kitab ini tidak diberi tanda nomor, sehingga agak susah ketika kita akan mencari ayat yang beliau tafsirkan. Yang ketiga, menjelaskan makna ayat satu persatu dari segala aspek secara ringkas. Yang keempat, pada bagian akhir atau penutup Al-Baydawi mempromosikan keunggulan dan kehebatan tafsirnya yang disajikan dan dikemas dalam bahasa yang singkat dan praktis, sehingga dalam satu harapan agar para pembaca dengan mudah memahami tafsir tersebut. Kelebihan dan kekurangan kitab tafsir Al-Baydawi. Kelebihannya merupakan ringkasan dari kitab Al-Kasyaf, sehingga dengan keringkasannya memudahkan pembaca dalam membaca kitab tersebut. Bahasa yang digunakan sangat praktis dan singkat sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ketiga, menggunakan banyak ilmu di dalamnya, mulai dari fikih, gramatika, bahasa, dan qiraat. Kekurangannya, kitab tafsir ini cenderung memiliki ketergantungan dengan kitab tafsir sebelumnya, yaitu Al-Kasyaf karya Zamakhsyari, Mafatih Al-Ghaib karya Fakhr ad-Din Ar-Razi, Jami at-Tafsir karya Al-Raghib Al-Hasif Hani. Hadis yang dicantumkan pada kitab tafsir ini sanadnya tidak disebutkan terlebih dahulu. Mungkin baru sedikit yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, serta kami selaku pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ataupun kekurangan yang kami